Mengatasi situasi yang tak teratasi jilid 3 bersama Kristus kita menginjak-injak musuh. 2 Tawarikh 32 9-17. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia dan Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apakah yang kamu harapkan maka kamu tinggal di Yerusalem saja yang terkepung ini? Bukankah Hizkia memperdaya kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita di tangan Raja Asyur? Dan selanjutnya, genaplah apa yang disebutkan Rasul Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Sanherib tidak lain kaki tangan setan, kegemarannya adalah menteror dan menakuti orang percaya. Kegiatan iblis dan kaki tangannya dengan mudah dapat dikenali dari aktivitasnya, yaitu menciptakan ketakutan dengan tujuan utama memisahkan korbannya dari kasih karunia Allah yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 9. 3 pokok renungan. Yang pertama, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. 2 Tawarikh 32:7-8 mengatakan, kuatkanlah, teguhkan hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh askar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi menyertai kita tangan adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia Raja Yehuda, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Jangan pernah membiarkan setan memperoleh pijakan untuk merebut dan menguasai hati kita. Ingat, Tuhan merancang kita untuk menaklukkan setan dan bukan untuk dikalahkannya. Efesus 2:10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai orang percaya, kita telah diperlengkapi dengan kuasa ilahi untuk menghancurkan musuh. Mazmur 60 ayat yang ke-14 mengatakan, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Pokok renungan yang kedua, ketika Allah bertindak, kita menikmati karyanya. 2 Tawarikh 32 ayat 20-21 mengatakan, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata bagi mereka yang percaya dan bersandar kepadanya. Oleh karena itu, jangan pernah kehilangan iman terhadap janji Tuhan. Sepanjang kita melangkah bersama Kristus, tidak akan ada musuh yang dapat bertahan melawan kita. Roma 8:31 mengatakan, sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sesungguhnya setiap orang percaya diperlengkapi dengan kuasa yang tidak terkalahkan. Yohanes 14 ayat 12 dengan jelas mengatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pokok renungan yang ketiga dan terakhir, 2 Tawarikh 32:25 mengatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan ditujukan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Sejak penciptaan, Tuhan ingin agar ciptanya menikmati kebaikannya sepanjang masa. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah tinggal diam ketika setan mengusik umatnya. Celakanya, manusia justru dengan mudah melupakan kebaikannya dan berbalik menjadi tidak setia dan tidak berterima kasih. Akibatnya Hizkia harus menanggung ganjaran atas kejahatannya. Tertulis dalam 2 Tawarikh 32:24 yang mengatakan, pada hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya satu tanda ajaib. Acap kali masalah dan penderitaan menjadi cara terbaik untuk kita untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Sebaliknya, kenyamanan dan kemapanan tidak jarang malah menjadi racun yang menjauhkan kita daripadanya.
akhir kata waspada. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, sehebat atau sedahsyat apapun kekuatan musuh yang menyerang kita, jangan pernah menyikapinya dengan rasa takut. Sebaliknya, ingatlah selalu janji kasih Yesaya 63:9 mengatakan, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan, melainkan Dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak zaman dahulu kala. Closing statement yang kedua, iblis bukanlah musuh yang sebanding untuk kita kalahkan. Oleh karena itu, serahkan kepada Tuhan dan biarkan Dia yang menghadapinya. Keluaran 14 ayat 14 mengatakan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Closing statement yang terakhir ketiga, salah satu tugas utama kita sebagai umat pilihannya adalah memelihara dan menjaga hati kita agar jangan sampai lupa diri, karena itu akan mencelakai diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.